Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat malam teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang mana dengan judul Ketahanan Nasional Terhadap Ancaman, Tantangan, dan Gangguan. Nah, next. Nah, sebelum kami masuk ke materi, ada baiknya kami perkenalan diri dulu, yang mana saya sendiri Nixon Simbolon, yang kedua itu ada Maria Ulfa, yang ketiga ada Sipa Anissa, yang keempat ada Anissa Miftanti, yang kelima ada Agnesia Putri Rini, yang keenam ada Ahmad Hesa Maulana, yang ketujuh ada Glenn B. Febrianto, yang kedelapan ada Laili Al Bukarohmah, yang ke-9 ada Azahra Muli Berliana, yang ke-10 ada Listen Miduk Siombing, yang ke-11 ada Livia Krisdayanti, yang ke-12 ada Nita Adela, yang ke-13 ada Robianto, yang ke-14 ada Iftinan Zulfa, yang ke-15 ada Istiqomah Apriliani. Nah, next. Nah, langsung saja masuk ke dalam materinya, yaitu ketahanan nasional dan bela negara, yang mana ketahanan dan nasional ini tertuang dalam pasal 30 ayat 1, yang mana tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, pada presentasi kali ini, kami akan membahas yang pertama itu ada pengertian, yang kedua ada contoh kasus dan atau permasalahan, yang ketiga ada faktor permasalahan, yang keempat ada penyebab permasalahan, dan yang kelima ada solusi permasalahan. Nah, Dari pengertiannya sendiri, ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala macam bentuk TAHG, yaitu tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang datang dari luar atau dari dalam yang secara langsung dan tidak langsung membahayakan integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan nasional. Skema rumusan konseptual ketahanan nasional. Nah, dalam ketahanan nasional itu diperlukan sikap yang ulet dan tangguh agar mampu dalam mengembangkan kekuatan nasional. Dalam ketahanan nasional itu ada unsur Trigatra dan Pancagatra. Trigatra sendiri merupakan aspek alamiah, kemudian Pancagatra merupakan aspek sosial. Dalam kekuatan ketahanan nasional tentu ada ancaman, tantangan, hambatan, kemudian gangguan. Nah, keempat hal itu bisa datang dari dalam maupun dari luar, baik secara langsung maupun tidak langsung, demi untuk mewujudkan integritas, identitas, kelangsungan, dan tujuan bangsa dan negara itu sendiri. Selanjutnya, ketahanan nasional itu terdiri dari 4, yaitu ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, dan ketahanan sosial budaya. Ketahanan ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan akan ideologi Pancasila. Ketahanan politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ketahanan ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi. Ketahanan sosial dan budaya adalah kondisi sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila. Terdapat beberapa unsur-unsur ketahanan menurut Hans J. Morgenthau. Yang pertama itu ada faktor tetap atau stable faktor, diantaranya yaitu geografi dan sumber daya alam. Yang kedua ada faktor yang berubah atau dynamic factors, diantaranya yaitu kemampuan industri, militer, demografi, karakter nasional, moral nasional, dan kualitas diplomatis. Unsur ketahanan nasional
model Indonesia. Yang pertama itu ada Trigatra. Trigatra itu adalah aspek alamiah atau tangible yang terdiri dari penduduk, sumber daya alam, dan wilayah. Sedangkan yang kedua itu ada Pancagatra, yang memiliki arti adalah aspek sosial atau intangible yang terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Pembelaan negara. Pembelaan negara sendiri memiliki arti, sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar dalam menjamin kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-undang yang mengatur mengenai pelaksanaan bela negara. Yang pertama pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi tentang membela negara adalah hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap warga negara juga berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan keamanan. Undang-undang yang mengatur mengenai pelaksanaan bela negara yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Keamanan, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Next. Peran warga negara dalam membela negara melalui ada 3, yaitu 1. Pendidikan kewarganegaraan, yang kedua adalah pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, dan yang ketiga adalah pengabdian sebagai prajurit TNI berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Identifikasi ancaman terhadap bangsa dan negara yaitu pertama, ada pelanggaran wilayah yang dilakukan negara lain. Yang kedua, ada spionase yang dilakukan negara lain. Yang ketiga, aksi teror internasional yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional. Dan yang terakhir, yaitu pemberontakan bersenjata. Selanjutnya akan dibahas tentang asal-usul kasus KKB di Papua. Kasus yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu KKB di Papua, di mana KKB ini berasal dari OPM atau Organisasi Papua Merdeka, yaitu sebuah organisasi yang didirikan pada tahun 1965 untuk mengakhiri pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat yang saat ini di Indonesia, atau biasa disebut Irian Jaya, yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Tentu saja gerakan ini dilarang di Indonesia, karena hal ini bisa memicu terjadinya kemerdekaan Provinsi Irian Jaya itu sendiri dan mengakibatkan tuduhan terhadap Provinsi Irian Jaya tersebut sebagai sebuah pengkhianatan terhadap negara Indonesia. di pemerintah menetapkan OPM menjadi kakak masih pembunuhan dan kekerasan di Provinsi Irian Jaya, sehingga pada akhir KKB juga disebut sebagai organisasi Indonesia Uji. Kenapa? Karena masih ada satu provinsi Irian Jaya Indonesia yang memisahkan dari negara Indonesia. Untuk pemerintah maupun kita supaya masyarakat Indonesia buruk dan depannya. Selanjutnya ada faktor penyebab adanya gerakan KKB di Papua, terbagi menjadi 2, yaitu separatisme dan ekonomi.
Untuk separatisme, gerakan separatis secara definitif adalah sebuah upaya untuk melepaskan diri dari suatu negara atau merdeka dengan berbagai motif. Dengan ide separatisme sudah memungkinkan untuk terjadinya tindak kekerasan, seperti kekerasan bersenjata. Parahnya lagi, isu yang dimainkan di media massa adalah kekerasan ini terjadi akibat dari aparat keamanan atau negara. Padahal, tugas negara mengamankan rakyat Papua dari tindakan dan aksi mereka. Yang kedua adalah ekonomi. Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menyebutkan jika konflik senjata ini juga disebabkan adanya perebutan sumber daya ekonomi. Pasalnya, di Kabupaten Intan Jaya khususnya di distrik Supaga merupakan daerah potensi tambang emas. Untuk dituntaskan faktor koordinasi antara lintas bergerak bersama-sama melawan KKB. Kedua, faktor taktikal geografis yang ketimbang faktor KKB itu sendiri. Ketiga, kurangnya mediasi, dialog, dan kesepakatan antara pemerintah dan sejumlah ormas di Papua yang menyebabkan kasus ini tidak kunjung usai. Yang terakhir, masih adanya perlindungan yang diberikan oknum tokoh-tokoh lokal setempat kepada anggota KKB. Solusi gerakan KKB di Papua. Solusi kegerakan KKB di Papua ini ada 5. Yang pertama adalah pemerintah memberikan keadilan dan kedamaian. Yang kedua, menghargai kebudayaan masyarakat Papua yang masih menjadi pedoman kuat mereka. Yang ketiga, pendekatan kemanusiaan tentang diskusi pembagian hasil alam. Yang keempat adalah merangkul tokoh-tokoh masyarakat yang disegani di Papua untuk berdialog kepada KKB untuk tidak melakukan aksi kekerasan atau soft approach. Dan yang terakhir adalah pemerintah menindak tegas pelaku kekerasan jika keempat solusi tersebut tidak diindahkan. Selanjutnya, berikutnya adalah daftar pustaka yang kami cantumkan hasil dari mencari materi-materi dalam PPT ini. Oke, baiklah. Demikianlah hasil presentasi kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.